Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 tahun bukan 3 hari, bukan juga 3 bulan, tapi 3 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Suka duka telah dilewati, air mata telah berlinang, malas dan melawan telah dilewati, bahkan ada makna-makna tertentu yang sudah diambil pun telah dilewati. Semua adalah catatan-catatan penting yang bisa dicatat oleh siswa di tempat ini, juga guru-guru yang tidak lazim paling melihat dan tahu sifat dan karakter daripada anak-anak. Semua yang terjadi adalah bagian dari kisah kenangan yang bisa kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur karena nafas yang kita punya adalah bagiannya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan yang kita punya, saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman lain sebagai guru, sebagai orang tua juga siswa, adalah tanggung jawab dan fungsi dari hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali mendengar cerita firman Tuhan dari pengalaman-pengalaman berharga yang pernah lakoni oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16, yang ke-16 ayat 7, berbunyi demikian dengan tema Daud diurapi menjadi raja. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu kau mampu melakukannya. Sekali lagi, Tuhan tahu kau mampu melakukannya. Kita tidak ditakdirkan untuk hidup miskin, tidak juga ditakdirkan untuk hidup bodoh. Bodoh itu karena ketiadaan kita untuk kita mempelajari sesuatu. Kita kembali ke teks yang dilihat tadi dari 1 tokoh, 2-3 tokoh di sini, di mana ceritanya berbicara tentang Daud yang diurapi raja sebelum menggantikan Saul yang ada sebagai raja. Ada 3 tokoh antara Saul, Samuel juga Daud dengan background yang berbeda. Daud diurapi raja dari usia yang ke-17 tahun. Samuel bisa mendapat status dia sebagai imam juga nabi karena hasil doa daripada orang tua. Saul bisa ditolak oleh Allah sebagai raja hanya karena ketidaktaatan dia kepada Tuhan. Ini 3 orang yang berbeda peran mereka terhadap Tuhan. Tapi di firman Tuhan di siang hari ini berbicara tentang Daud, bagaimana dia di usia yang cukup muda. Itu 17 tahun. Bayangkan teman-teman yang di sini paling ada yang sudah 17 tahun. Menurut pendidikan bagaimana? Kalau sudah SMA kelas 3 atau SMK, itu sudah usianya berapa normalnya? 18 atau 17 atau 18. Di usia yang sama seperti teman-teman di sini. Daud diurapi oleh Allah sebagai raja, juga dipanggil oleh Allah sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Bayangkan di usia yang cukup muda, tidak punya pengalaman perang, tidak punya pengalaman pendidikan, tidak berlatar belakang sekolah, tapi langsung diutus oleh Allah sebagai raja. Apa yang menarik perhatian daripada Tuhan? Sehingga Daud yang kecil itu pun dipilih oleh Allah. Bayangkan waktu Samuel sampai kepada rumah tangganya, di keluarganya Isai. Sampai di sana di keluarganya Isai itu ada 7 orang anak. Yang ke-8 itu Daud. Waktu Samuel sampai ke sana, Samuel memberitakan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada Samuel tentang raja yang dipilih di dalam keluarga Isai. Status raja dengan presiden beda. Kalau presiden harus diganti 5 atau 6 tahun, 5 tahun ya kan? DPR juga sama, gubernur sama, bupati sama. Tapi kalau status raja itu warisan. Kalau bapaknya raja setelah meninggal, yang harus anaknya yang jadi raja. Warisan raja itu didapat oleh keluarga Saul dengan perhatian yang tertuju kepada Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang menarik perhatian daripada Tuhan? Bayangkan satu anak kecil itu dipilih. Menurut pengamatan ayahnya Isai, waktu Samuel itu datang, ayahnya merasa bahwa Daud itu dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di usia yang muda, tidak gagah, tidak mampu berperang, tidak bisa berpikir, tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya waktu Samuel itu datang, bagaimana Isai itu menunjukkan ke-7 anaknya dari yang kesulung sampai kepada yang terakhir. Tapi bagaimana perkataan daripada Samuel waktu itu? Yang pertama datang tidak, yang kedua tidak, yang ketiga tidak, yang keempat tidak, sampai yang terakhir ditolak oleh Samuel.
Lalu di ayat 17 yang dibaca oleh kita, Tuhan langsung berfirman, tidak usah lihat parasnya, tidak usah lihat kemampuannya, tidak usah lihat bodinya, tidak usah lihat kepintarannya, tapi yang saya pilih adalah tentang hati. Hati yang siap. Hati yang siap untuk memimpin. Hati yang siap untuk berperang. Hati yang siap untuk mengatur. Hati yang siap untuk melawan. Hati yang siap untuk mengkomandoi ribuan bangsa Israel. Itu yang dipilih oleh Allah. Makanya waktu Daud itu datang, bagaimana Samuel yang melihat Daud itu langsung mengurapi Daud sebagai raja. Daud diurapi sebagai raja. Tapi semuanya tidak disiapkan langsung. Kerajaan tidak disiapkan langsung. Bangku kebesaran tidak disiapkan langsung. Pakaian kebesaran tidak disiapkan langsung. Kekayaan tidak disiapkan langsung. Kuda-kuda tidak disiapkan langsung. Tapi Tuhan membawa Daud itu. Setelah sampai kepada istana Saul, Tuhan harus membawa Daud ke medan pertempuran. Ada yang pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliat? Pernah. Itu setelah dia dipilih sebagai raja. Bayangkan di usia 17 tahun, Tuhan membawa Daud ke medan pertempuran. Dia diuji seberapa mampunya dia bisa bertahan, seberapa mampu dia bisa mengatur pasukan, seberapa mampu dia bisa melawan. Setelah diuji betul-betul, tantangan itu datang lagi, masalah itu datang lagi, bukan hanya oleh orang lain, bukan juga melalui musuh-musuhnya, tapi juga melalui keluarga. Tantangan itu datang bertubi-tubi. Makanya suatu waktu seketika dia kelelahan, ada satu nyanyian yang selalu dinyanyikan oleh kita, bagaimana Tuhan sepertilah gembala. Bagaimana Tuhan, dia merasa bahwa tidak ada satupun yang dapat mengawasi, tidak ada satupun yang dapat mengatur, tidak ada satupun yang dapat mengawali Daud waktu itu, dan dia merasa bahwa sudah hanya kepada Tuhan. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh kita di sini tentang apa yang pernah dilakukan oleh Daud. Warisan sebagai raja itu masih hidup sampai hari ini. Negara Israel yang disebut sebagai negara yang kecil tapi mampu bertahan, itu adalah warisan yang telah diwariskan oleh Daud. 2 suku yang ada di sini, 10 suku sudah hilang. Antara Yehuda dengan Efraim yang masih bertahan sampai hari ini. 10 suku itu masih mereka mencari, dan yang disebut sebagai diaspora. Mereka masih mencari geng daripada Ibrani, dan itu yang sedang diusahakan oleh mereka. Satu laki-laki kecil dapat mewarisi satu warisan yang luar biasa. Kerajaannya bertahan, warisannya bertahan, dan sampai hari ini bisa disebut sebagai Israel, negara yang dimusuhi oleh banyak sekali negara di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dan yang bisa kita bawa. Yang pertama, sikap hati daripada Daud mengundang perhatian daripada Tuhan. Bayangkan sebelum dia dipilih sebagai raja, dia ada sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-domba, jatuh bangun dengan domba-domba. Dia tahu mana lawan, dia tahu mana musuh, dia tahu mana binatang yang dapat menerkam domba-domba yang ada di situ. Dia tahu strategisnya. Dia belajar dari alam, dia belajar dari waktu, dia belajar dari ruang di mana dia tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas daripada Daud mengundang perhatian Tuhan. Apa aktivitas yang dilakukan oleh Daud waktu itu? Apa dia hanya bermain HP? Atau harus naik gunung, melihat pemandangan yang indah? Atau dia harus mencermati segala sesuatu? Atau apa yang dilakukan oleh Daud waktu itu? Bayangkan hari ini kita ditugaskan menjaga babi misalnya. Apa yang bisa dilakukan oleh kita di sini? Misalnya macam kita di sini di era digital yang selalu berkembang, harus berkonten lah istilahnya, begitu. Tapi tidak dengan Daud. Di ruang yang kosong, di waktu yang kosong, di mana hatinya ada, di mana dia didorong untuk menyembahkan Tuhan. Menyembah, memuji, mengingat akan Tuhan selalu. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan dia bukanlah siapa-siapa. Kedekatannya kepada Tuhan mengundang perhatian kepada Tuhan. Penyembahannya yang tertuju kepada Tuhan mengundang perhatian daripada Tuhan. Kerelaan hatinya yang dekat kepada Tuhan mengundang perhatian daripada Tuhan. Dan yang ketiga, hatinya yang berserah kepada Tuhan. Jauh dia pergi, dekat dia pergi, ke gunung dia pergi, tidak apa-apa, nanti Tuhan tolong, Tuhan kawal. Itu motivasi besar daripada Daud. Harus jatuh tidak apa-apa,
harus di jalan yang terjal tidak apa-apa, di batu, di berbatuan tidak apa-apa, di kali tidak apa-apa, di sungai tidak apa-apa. Tapi motivasi besar daripada Daud, bagaimana hatinya yang dekat. Uwi pananada dari pagi diki, uwi pemain namun dari pagi diki, pemain namun kopi diki. Setelah dia merasa Tuhan itu dekat, dan satu yang selalu dinaikkan oleh Tuhan, Mazmur, puji-pujiannya yang tertuju kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita di sini? Berapa kali kita menyatakan Tuhan? Lalu untuk para siswa, jatuh bangun sakit, masalah itu biasa. Waktu masalah 3 tahun yang telah dilalui, mungkin ada kesan-kesan penting yang sudah direnungkan oleh teman-teman di sini, sampai air mata harus keluar. Dari pengalaman berharga yang telah dilalui, berapa kali kita mengingat Tuhan. Tuhan dulu baru yang lain. Bisa? Tuhan dulu baru yang lain. Seperti firman Tuhan di Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu apa? Semua itu ditambah. Berapa kali kita mengingat Tuhan untuk kita semua? Pagi pernah mengingat Tuhan dari nafas yang diberikan oleh Tuhan. Siang apakah pernah mengingat Tuhan dari matahari dan udara segar yang diberikan oleh Tuhan? Sore apakah pernah mengingat Tuhan dan waktu yang telah dilalui oleh kita, dari semua aktivitas yang telah dilalui oleh kita? Malam pernah mengingat Tuhan. Waktu tidur kita tahu bahwa setelah tidur tidak punya apa-apa, hanya ada di dunia mimpi. Apa pernah mengingat Tuhan? Pernah mengingat Tuhan? Semua kita tidak ada yang tidak. Semua kita itu punya motivasi harus tinggi, harus jadi orang besar, harus punya segala-galanya. Baik, saya saja seperti begitu. Bapak kayak ibu kayak itu mereka ini. Saya pakai bahasa ini tidak apa-apa karena orang tua juga ada. Ibu kayak itu, tonawi kayak itu, hari dia kayak itu dekan itu. Nebel, ini bel itu dekan itu. Iya kan? Kita sekolah pun tujuannya jadi orang besar. Iya kan? Tujuannya harus hidup sehat, punya kebutuhan yang bagus. Seberapa kali kita mengingat Tuhan? Berapa kali kita mengingat Tuhan? Sementara Tuhan mengingat kita setiap saat. Seperti matahari di siang hari dan bulan di malam hari. Belajar dari pengalaman Daud. Menjadi orang besar tidak harus memutar balik telapak tangan. Ada proses yang harus dilewati. Yang pertama itu utamakan Tuhan dulu. Ingat Tuhan dulu. Ingat Tuhan dulu. Ingat, kerajaan yang dibangun dengan kejahatan tidak akan pernah kokoh. Kerajaan yang dibangun dengan kebaikan, kerajaan yang dibangun dengan hubungan yang melekat dengan Tuhan, itu kokoh bertahan. Bisa bertahan. Bayangkan negara Israel dimusuhi oleh negara-negara di Timur Tengah sampai hari ini. Iran memusuhi Israel, Palestina harus memusuhi Israel, apalagi Korea dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia harus demo dan memusuhi Israel. Apakah negara itu pernah jatuh? Tidak pernah, karena negara itu dibangun atas nama Tuhan. Bangsa itu dibangun atas nama Tuhan. Generasi itu dibangun atas nama Tuhan. Satu buku yang saya dapat di perpustakaan STT, di dalam satu buku itu, dalam pendidikan yang dilakoni oleh orang Yahudi, sebelum mereka masuk ada 10 hukum Taurat. Itu yang ditulis di dinding. Makanya orang harus menghafal itu buku. Harus merenungi itu. Amerika besar. Waktu presiden pertama siapa? Lincoln. Siapa? Ada yang tahu? Presiden pertama. Bahkan orang-orang Eropa sampai ke Amerika, satu nama yang mereka bawa bahkan sampai di dinding itu 10 hukum Taurat. Itu sudah ada di situ. Negara itu sudah dibangun atas nama Tuhan. Kita lihat dari sisi positifnya. Negara itu bisa disebut sebagai negara negara, negara yang berkuasa. Orang Papua hari ini bisa dihitung dengan jari hari ini. Tapi orang Papua akan bertahan, generasi ini akan bertahan kalau selalu mengandalkan Tuhan. Mengingat akan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita hanyalah debu yang ditipis di tanah yang subur ini. Yang kedua, diuji untuk menang. Daud diuji bukan untuk jatuh, Daud diuji bukan untuk kalah, tapi Daud diuji supaya dia harus menang. Bayangkan satu raksasa besar bernama Goliat yang ukurannya lebih dari 2 meter, dia ditantang dengan Daud yang umurnya masih muda, di usia yang ke-17 tahun. Dia tidak membawa apa-apa, hanya membawa nama Tuhan.
Waktu orang-orang melihat Daud, ada yang menertawakan, ada yang harus malu, ada yang harus takut, malu mundur. Tapi satu motivasi besar yang ada di dalam diri Daud, bersama dengan Tuhan akan menang, bersama dengan Tuhan saya akan mengalahkan segalanya. Itu motivasi besar. Kita telah melalui 3 tahun. Ingat, setelah 3 tahun itu 4 tahun prosesnya. Itu yang disebut dengan bangku kuliah. Tapi saya yakin di sini semua kita telah memilih jurusannya masing-masing. Jurusan yang dipilih oleh kita itu bagian dari panggilan hati. Jangan berbelok. Kalau sudah di jurusan kesehatan, jangan ambil jurusan teologi. Kalau sudah di jurusan kesehatan, jangan jadi guru agama. Jadi jurusan kesehatan, tetap jadi jurusan kesehatan. Apalagi yang lain di sini. Jurusan pembangunan tetap jadi jurusan pembangunan, apalagi yang lain di sini. Komputer tetap jadi komputer, apalagi? Ya masa. Analis tetap jadi analis. Papua hari ini butuh sumber daya manusianya. Tuhan sudah menyediakan segalanya. Hanya manusia yang dibutuhkan hari ini. Terima kasih untuk kepala sekolah dan orang-orang yang telah menghadirkan jurusan-jurusan penting di tanah ini, tanah Paniai. Kiranya diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan setiap saat. Semua pelajaran berharga yang telah dikasih kepada murid-murid menjadi bekal dan selalu menjadi saluran berkat untuk orang lain. Seperti pesan-pesan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, juga Pak Kepala Sekolah tadi, disimpulkan bahwasannya tanah yang besar, daerah yang besar membutuhkan sumber daya yang mapan dan cukup. Berharap kepada teman-teman semua, saya lihat hari ini dari generasi saya hari ini itu mental minder, merasa tidak mampu, merasa berkurang, dan itu yang ada. Tapi belajar dari Daud. Daud tidak pernah merasa diri muda, Daud tidak pernah merasa diri sebagai orang yang lemah, orang yang tidak bisa melawan Goliat yang besar. Tapi Daud merasa diri bahwa dengan Tuhan saya bisa mengalahkan, dengan Tuhan saya mampu melangkah, dengan Tuhan saya mampu melakukannya. Jurusan kau pilih, si family na itu kadang tak gaya itu. Nabi yang itu gaya ya. Ibu apa nanti tori malah kita. Amen. Tori ya, SMA kami tena, kuliah kami tena, udah pada kami tena. Dia pada kami tena. Sudah. Oh itu ya jurusan motor apa itu? Mereka itu pada orang tua udah teta. Mereka udah atau teta. Karena kalau kita memberkati, kalau diberkati akan memberkati. Itu Amen. Jujur saja, minta maaf di podium yang suci ini, saya bisa menyampaikan di Paniai, SDM-nya cukup ini. Kenapa saya bisa katakan cukup ini? Hari ini, mayoritas orang Mepago hari ini lebih memilih 1 atau 2 jurusan. Antara kesehatan dan pendidikan. Yang lain diusi oleh orang lain. Makanya kita tidak bisa bilang kalau kita dimiskinkan, kita dijajah dan lain sebagainya. Sedangkan kita sendiri tidak mau untuk berjuang. Amen. Mau untuk melangkah, mau untuk bersaing dengan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita dibawa ke hal yang tidak bisa diukur oleh kita. Masalah akan ada, beban akan ada, pergumulan akan ada, sakit akan ada, penyakit akan ada, bahkan kita akan terhenti karena biaya dan lain sebagainya. Tapi belajar dari Daud tidak pernah gentar karena dia tahu bahwa modal Tuhan saja itu sudah cukup. Amen. Tuhan Yesus saja sudah cukup, Tuhan saya sudah cukup. Tapi dengan motivasi iman harus diukur dengan hikmah. Bisa? Oke. Yang ketiga, dipilih dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang biasa dipilih untuk melakukan hal yang luar biasa. Yang biasa ditakdirkan untuk melakukan hal yang besar dan luar biasa. Kita yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang Papua yang kecil atau miskin. Orang Papua, orang Paniai itu Tonawi istilahnya. Kalau sudah punya tanah, sudah punya muda itu Tonawi namanya. Belajar dari Daud. Daud tidak dianggap sebagai orang yang rendah, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan memilih Daud. Bukan karena lain, tapi kehebatannya dalam menjaga domba-dombanya. Kehebatannya dalam memelihara domba-dombanya. Yang dianggap kecil oleh orang lain, dianggap besar oleh Tuhan. Yang dianggap tidak bisa oleh orang lain, dianggap luar biasa oleh orang lain. Makanya waktu firman Tuhan itu datang kepada Samuel, bagaimana Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, kepada kita sekalian, satu pesan di sini, untuk setiap kita yang berjuang, jangan pernah pakai perasaan. Perasaan itu dinamis, kapan saja bisa berubah.
tapi selalu pakai hati. Kerja dengan hati, belajar dengan hati. Jadi pak kita ini cara kita. Ini cara kau orang mau tidak bukan mau itu. Sekolah kau mau baik kau jurusan kita PT kau pada weta. Ini tiga UP. Ini tiga UP. Karena dia dinamis, kapan saja bisa berubah. Tapi selalu melakukannya dengan hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tema kita melalui acara di pagi hari ini, Tuhan tahu kau mampu melakukannya. Tidak ada yang tidak bisa tanpa Tuhan kita mampu melakukannya. Tanpa Tuhan kita bisa menjadi orang yang berprestasi. Tanpa Tuhan, dengan Tuhan kita bisa disebut sebagai orang-orang yang luar biasa. Dengan Tuhan kita mampu mendapat apa itu yang disebut dengan prestasi. Oleh karena itu ada poin-poin penting di sini. Yang pertama, jaga sikap hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita diuji, tapi diuji untuk menang. Tantangan bukan hal yang luar biasa, masalah bukan hal yang luar biasa, tapi itu bagian dari pelajaran. Kita yang pernah kuliah berantau dari SMA, kita tahu apa itu penyakit mahasiswa. Penyakit mahasiswa itu ada dua, malaria dan sakit lambung. Itu biasa saja. Yang ketiga itu penyakit mengeluh. Mengeluh karena sakit, mengeluh sama orang tua. Itu penyakit yang tidak baik. Kita dilepaskan keluar, itu artinya bahwa kita dibentuk. Belajar dari Daud. Daud tidak dianggap keluarga, Daud tidak dianggap sebagai bagian dari anak, tapi Isai tahu bahwasanya Daud itu dibentuk. Nah itu ada itu yang orang. Kok bakal tidak ada PTK ini? Dia aja dipindah, dia tidak PTK ini katanya. Gak ada yang dipindah apa itu. Abang dan kita dari gauran dari itu mental tempe namanya. Kita hari kita punya tarik apa yang kita otomatis kali ini doa. Belajar payah. Belajar dari Daud. 7 saudara itu ada, tapi segala pekerjaan rumah diberikan kepada Daud. Daud ada sebagai gembala yang menggembalakan segalanya. Tapi dia dipilih oleh Tuhan sebagai raja, dan raja itu menjadi warisan yang ada berabad-abad sampai hari ini. Firman Tuhan kita sampai di sini.